7 pinjol ini aman sekali kalau kalian galbaikan bro. Bulan Agustus tahun 2025 ini bro, tanpa ada DC lapangan, tanpa sebar data, tanpa keluar kondar. Pernah gak kamu telat bayar pinjol, lalu sehari bisa diteleponin puluhan kali, diteror, bahkan teman keluarga kalian ikut dihubungi. Nah bayangkan juga kalau kamu semua itu nggak terjadi meskipun kamu galbay. Di tahun 2025 ini, tepatnya bulan Agustus ini kan gue bagikan informasi ada 7 pinjol yang aman untuk galbay, nggak sebar data dan nggak kirim DC lapangan juga lo bro. Semua informasi yang gue bagikan ini berdasarkan hasil riset dan juga berdasarkan dari laporan pengguna pengalaman yang ada di dalam tools pinjol. Tapi ingat, kita bahas ini sebagai edukasi, bukan ajakan untuk berhutang sembarangan. Kalau kamu terjebak, ada cara galbay aman yang nggak melanggar undang-undang ITE dan kita akan bongkar caranya di video kali ini. Sebelum lanjut ke dalam videonya, teman-teman klik tombol subscribe-nya, aktifkan dulu loncengnya dan tulis di kolom komentar galbay aman, biar kita saling support dan sama-sama bebas dari teror pinjol. Bagi teman-teman, tolong perhatikan apa yang gue sampaikan dalam video kali ini. Dengarkan, perhatikan baik-baik. Mungkin durasi video ini sangat singkat sekali, jangan kalian sia-siakan. Oke, kita akan masuk saja ke dalam pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali lagi dalam channel YouTube Pinjol. Oke, pada video kali ini gua akan bahas ada 7 APK pinjaman online. Bisa dikatakan ini aman. Yang dimaksud dengan amannya seperti apa sih? Yang pertama, nggak ada DC lapangan, APK-nya tidak keluar kondar dan tidak sebar data, dan aplikasi juga tidak nyadap kontak. Nah, ini gua masukkan ke dalam kategori aman galbay di 7 pinjol ini. Banyak yang bertanya, "Bang, galbay itu apa sih?" Nah, gua akan jelaskan sedikit aja biar teman-teman mungkin ada yang pemula. Jadi bagi pemula mendengarkan ini mungkin akan paham ya bro. Apa itu galbay tanpa kena undang-undang ITE? Aman galbay itu seperti telat bayar pinjol atau stop bayar pinjol. Tapi ada yang membedakan antara galbay dan telat bayar. Nah, biasanya di dalam dunia pinjol tuh banyak peribahasa. Contoh galbay, gagal bayar, telbay, telat bayar. Namun posisi Anda dalam kategorinya apa nih? Telat bayar atau memang gagal bayar atau galbay? Galbay atau gagal bayar, orang yang memang tidak bayar pinjol. Orang yang telbay atau telat bayar pinjol, orang yang memiliki keterlambatan pembayaran. Untuk 7 pinjol ini gua akan berikan beberapa 3 poin. Ya, bisa dikatakan ini aman galbay. Yang pertama, data pribadi kalian saat Anda telat bayar pinjol itu tidak akan disebar, baik di kontak emergensi ataupun di luar kontak emergensi atau di media sosial. Yang kedua, pinjolnya tidak akan mengirimkan DC lapangan atau mengunjungi ke rumah Anda, atau teman-teman tidak akan ditagih di rumah kalian dan tidak akan datang juga ke tempat kerja bro. Nah, yang selanjutnya adalah penagihan dari 7 pinjol ini ya hanya melalui media surat elektronik aja bro, seperti telepon, email, dan juga chat WhatsApp ataupun telepon WhatsApp ya bro. Jadi dia hanya penagihan hanya melalui media surat elektronik aja bro. Dan juga banyak yang gue dapatkan bahwa 7 pinjol ini tuh untuk penagihannya tidak arogan sih, tapi ini hasil laporan yang ada di dalam komunitas dari tools pinjol. Kenapa kita tekankan aman dari undang-undang UTE saat Anda galbay? Nah, ini ilmu baru bro. Jadi yang namanya orang bermain pinjol atau galbay tentu harus memiliki strategi galbay aman bro. Nah, ini kan gue berikan dulu beberapa caranya, habis itu akan gue bagikan nama 7 pinjol yang ada dalam video kali ini. Yang pertama, strategi galbay aman seperti kalian terhindar dari undang-undang ITE. Yang pertama, teman-teman cukup diem aja. Jadi ketika teman-teman diteror ya Anda diem aja, nggak usah perlu ngakuin apa-apa. Yang kedua adalah teman-teman, kalau misalkan penagihan tersebut dari pinjol legal lalu penagihan itu bergaya pinjol ilegal, kalian wajib
wajib untuk mendokumentasikan. Setelah kalian sudah mendokumentasikan, ada beberapa bukti-bukti yang otentik, teman-teman bisa laporkan saja kepada OJK, pihak aplikasinya ataupun AFVI. Yang selanjutnya, kalau teman-teman laporannya ini tidak ditanggapi oleh OJK, oleh AFVI, teman-teman juga bisa buatkan laporannya melalui media X. Anda bisa keluhkan permasalahan Anda tuh seperti apa. Tapi teman-teman yang punya pinjol ini coba ketikkan dulu dalam komentar, Anda merasakan diteror atau tidak. Kalau pernah merasakan diteror, coba sebutkan aja nama aplikasinya apa aja tuh. Akan gue bacakan. Di sini ada 7 pinjol yang memang aman sekali di Galbay. Nah, kenapa aman? Tadi teman-teman di awal sudah mendengarkan. Kenapa aman? Data entitas dari 7 pinjol ini berdasarkan laporan publik, yaitu pengalaman dari member-member yang ada di dalam tools pinjol. Yang pertama, nama aplikasinya itu adalah EasyCash. Mungkin akan gue tampilkan beberapa jenis penagihan dan terornya, bro. Kalau teman-teman punya EasyCash, ya teman-teman jangan takut, jangan panik, jangan khawatir ya. Kenapa? Karena pinjol-pinjol dari EasyCash ini, ya sampai saat ini di hasil lapangannya belum datang ke rumah nasabah. Tapi kalau teman-teman telat bayar atau Galbay di pinjol EasyCash, penagihannya seperti kayak ilegal, apalagi sampai menerjunkan di hasil lapangannya ke rumah Anda. Coba ketikkan dalam komentar, Anda telat berapa hari, domisili Anda di mana, berapa jumlah tagihannya, pinjolnya apa. Kita masuk lagi ke tahap yang berikutnya. Untuk EasyCash, sejauh ini yang kita pantau itu masih terlihat sopan-sopan aja, belum terlihat yang gahar-gahar gitu loh. Tapi kebanyakan orang-orang yang memiliki keterlambatan di pinjol legal, lalu mereka dikata-katain, tapi pelakunya tidak menyebutkan nama aplikasinya, berarti DC-nya cemen. Mungkin teman-teman ada yang ngalamin hal yang serupa tuh, Galbay di pinjol legal tapi penagihan seperti kayak ilegal, tapi pelakunya tidak menyebutkan nama APK-nya. Anda Galbay apa tuh? Coba ketikkan. Lalu kalau teman-teman resiko Galbay atau telat bayar di pinjol EasyCash, nah ini bagi pemula harus tahu, Anda telat bayar ataupun Galbay di pinjol EasyCash, resikonya adalah teman-teman hanya di blacklist dari aplikasinya doang. Yang kedua, teman-teman tidak akan bisa melakukan pengajuan pinjaman, baik itu di legal ataupun ilegal. Jadi hanya itu aja resikonya, bro. Di urutan yang kedua, ada APK yang bernama Ada Kami. Kalau pinjol Ada Kami ini, mungkin hampir semua orang menggunakan aplikasi pinjol Ada Kami ini. Pasti teman-teman punya tuh yang namanya pinjol Ada Kami ini. Tapi kalau teman-teman telat bayar, apalagi kalau sampai teman-teman mengalami gagal bayar, jangan panik, jangan takut. Kenapa? Penagihan masih santai kok. Ya, yang kedua adalah tidak menerjunkan DC lapangan. Yang ketiga adalah aplikasi tidak menyadap kontak. Yang keempat adalah tidak akan nagih di luar kontak emergensi. Jadi aman banget, bro. Yang selanjutnya adalah ada beberapa testimoni yang memang sudah gua bagikan ya sebelumnya, bahwa ada tetangga gue Galbay di Ada Kami saat ini sudah sampai 8 bulan. Bahkan member gue yang Galbay dari tahun 2023, 2024 sampai tahun 2025 ini aman-aman saja. Tetapi ada tetapinya nih. Kalau pinjol Ada Kami ini, kalau untuk penagihan melalui media surat elektronik, ya ini masih gue bilang bajingan juga. Kenapa? Karena orang telat bayar di pinjol Ada Kami, dia merasa telat bayar di pinjol Ada Kami, namun tiba-tiba ada yang chat dengan bahasa yang kasar banget, tapi pelakunya tidak menyebutkan nama APK-nya, sedangkan nasabahnya itu cuman punya pinjol Ada Kami. Teman-teman ada yang ngalamin hal yang serupa? Coba ketikkan dalam komentar ya, itu pinjolnya apa, ya Anda telat berapa hari, saat ini kondisi Anda seperti apa, masih bayar atau memang sudah Galbay. Yang selanjutnya adalah kalau untuk di Ada Kami, resikonya sama aja. Resikonya teman-teman tidak akan bisa pinjam lagi di semua pinjol, di semua APK pinjol, baik itu legal ataupun ilegal. Coba Anda telat bayar ataupun Galbay di pinjol legal, lalu Anda mengajukan di pinjol ilegal, auto tolak pastinya. Makanya tuh banyak yang mengeluh, "Bang, kenapa sih pengajian gue di pinjol ilegal ditolak mulu?" gitu loh. Nah, itu penyebabnya. Teman-teman sudah Galbay, apalagi kalau sudah telat bayar pinjol. Oke, yang selanjutnya di urutan yang ketiga, di sini ada namanya pinjol kredit pintar. Kalau untuk di pinjol kredit pintar ini, untuk DC lapangannya masih gue bilang ini santai kok DC lapangannya. Jadi teman-teman kalau punya pinjol kredit pintar, jangan takut sama DC lapangannya, jangan takut didatengin. Walaupun mereka sudah dikategorikan DC lapangannya ini sudah merata di seluruh Indonesia, udah skala nasional. Nah, teman-teman jangan takut dengan pinjol kredit pintar, dengan
dengan kedatangan dari pinjol ke kredit pintar. Orangnya santai kok, dan nggak semua orang itu didatengin. Nah teman-teman kalau sudah mendengar nggak semua, ya udah teman-teman saat ini tinggal mempersiapkan bagaimana caranya gue untuk berhadapan dengan DC lapangan. Nah yang selanjutnya adalah dari pinjol kredit pintar ini, ya selama ini sejauh ini termasuk gue Galbey di pinjol kredit pintar untuk penagihan di WhatsApp, di telepon, di email. Wah ini cukup intens juga bro, cukup ramai, asalkan teman-teman kuat mental aja. Nah caranya bagaimana? Nanti di akhir video akan gue bagikan. Bagaimana resiko telat bayar di pinjol kredit pintar? Tentu teman-teman tidak akan bisa pinjam lagi, tidak akan bisa melakukan pinjaman lagi bro, karena teman-teman sudah di backlist dari aplikasinya. Dan selanjutnya adalah apakah pinjol dari kredit pintar ini akan sebar data? Tentu tidak, karena mereka legal. Apakah akan menagih di luar kontak emergensi? Tentu tidak, karena aplikasinya tidak menyadap buku kontak, log panggilan, isi SMS. Tidak, mereka aplikasinya hanya diberi izin akses lokasi dan kamera saja. Jadi teman-teman kalau punya pinjol-pinjol yang gue sebutkan ini, jangan lu tanyakan lagi di sebelah ataupun dimanapun ataupun di platform manapun, bang pinjol ini keluar kondar gak sih? Ya jangan seperti itu, nanti teman-teman malah ditipu. Banyak kok seperti joki pinjol ya kan nakut-nakutin kalian tanpa ilmu pengetahuan. Kalau terjadi penagihan-penagihan di luar kontak emergensi seperti kredit pintar, penagihannya kasar, coba ketikkan dalam komentar. Namun gue lihat dari beberapa kolom komentar yang memiliki telat bayar ataupun gagal bayar di pinjol kredit pintar, itu banyak yang mengalami seperti DC-nya A, B, C, D, yang arogan-arogan, yang negatif-negatif kayak gitu tuh banyak sekali dalam komentar. Coba kita polling teman-teman yang punya pinjol kredit pintar, didatengin DC lapangannya gimana, diterornya gimana, telat berapa hari ya, biar teman-teman yang nonton tahu nih ya bahwa pinjol itu tidak menyeramkan di saat Anda telat bayar pinjol, asalkan teman-teman sudah tahu ilmunya itu gimana. Yang selanjutnya dari pinjol Singa ID ya, pinjol Singa ID ini adalah pinjol legal. Banyak yang mengatakan bang pinjol Singa ini adalah semi legal. Pinjol tidak ada yang semi, hanya peribahasa aja yang dibuat, jadi makanya diangkat semi. Pinjol Singa ini adalah pinjol legal yang memang sudah berizin OJK ya, mereka sudah punya badan hukum bro. Nah kalau untuk pinjol Singa ini ya, kalau untuk DC lapangannya sampai saat ini belum ada tuh yang gue dengar orang didatengin DC lapangan. Kalaupun ada mungkin hanya oknum saja bro. Makanya teman-teman kalau didatengin sama DC lapangan ya teman-teman harus tahu dari nama, dari SPPI-nya, dari dokumentasi yang dibawa itu resmi atau tidak. Karena banyak sekali nih yang gue dapatkan kabarnya mereka didatengin sama DC lapangan tapi ternyata itu hanya oknum saja, bukan dari pihak aplikasi ataupun dari penagihan resmi ataupun legal. Ya, jadi bagi teman-teman harus hati-hati. Nah, kalau untuk pinjol Singa ini, aplikasinya tidak akan nyadap kontak, tidak akan sadap log panggilan. Artinya apa? Artinya teman-teman ketika telat bayar ataupun gagal bayar, penagihan tidak sampai keluar kondar, tidak akan didatangi sama DC lapangan juga. Tapi kalau Anda mengalami seperti penagihan di luar kontak emergensi, penyebaran data didatangi sama DC, coba ketikkan dalam komentar. Gue mau tahu nih pengalaman kalian seperti apa. Yang selanjutnya dari kalau yang urutan kelima ini agak sedikit menarik ya, karena gue juga Galbey di pinjol ini bro. Kalau yang nomor 5 ini yaitu di pinjol rupiah cepat. Kalau teman-teman punya pinjol rupiah cepat pasti kesel banget nih sama pinjol sama DC-nya. Kenapa? Pinjol rupiah cepat ini memang mereka belum punya DC lapangan. Yang kedua, aplikasi tidak nyadap. Yang ketiga, tidak penagihan di luar kontak emergensi. Tetapi penagihan bot sistemnya itu luar biasa loh. Gue di spam telepon, di spam chat, sama bot sistemnya itu bisa per menit bro. Mungkin teman-teman ngalamin deh telat bayar pinjol ataupun Galbey di pinjol rupiah cepat. Waduh, penagihan di bot sistemnya itu per menit bro. Ya gue juga Galbey di pinjol rupiah cepat, hanya 200.000 doang gue telat bayar. Sampai 8 bulan itu gue masih kena di spam terus. Yang rame itu spam botnya. Yang ketiga adalah dari penawaran pinjaman. Wah kayak gitulah ya di SMS. Waduh teman-teman tuh kalau dapetin pesan SMS penawaran limit pinjaman mudah cair kayak gitulah SMS lah. Itu brengsek banget gue bilang. Ini yang bikin orang kejerat utang pinjol cuman gara-gara iklan-iklan yang ada di dalam isi SMS. Ini kalau gue bilang brengsek juga bro kalau dari pinjol rupiah cepat. Nah seharusnya dari OJK harus bisa mengaudit nih sistem dari aplikasi pinjol legal. Nah yang selanjutnya adalah di urutan yang ke-6 ini
untuk Dana Bijak. Teman-teman punya aplikasi Dana Bijak? Coba ketikkan dalam komentar. Pernah gak sih datengin sama desa lapangan? Apalagi sampai disebar data? Kalau pernah, coba ketikkan dalam komentar. Nah, kalau untuk Dana Bijak, pinjolnya legal. Aplikasinya tidak nyadap kontak, tidak sampai sadap log panggilan. Jadi teman-teman gak perlu lagi tuh repot-repot hapus kontak asli, masukin kontak palsu. Itu mah kerjaan sia-sia gitu loh. Makanya teman-teman yang punya pinjol wajib tahu ilmunya, baru teman-teman bisa melakukan eksekusinya itu gimana, penerapannya tuh gimana. Gak punya ilmu langsung mengerjakan aja, pekerjaan sia-sia. Nah, kalau untuk pinjol Dana Bijak ya sampai saat ini belum ada di lapangan. Tapi kalau teman-teman merasa telat bayar, merasa galbay di pinjol Dana Bijak, tiba-tiba didatengin sama desa lapangan, coba ketikkan dalam komentar. Itu bulan kapan, tahun berapa lu didatengin sama desa lapangan dari pinjol Dana Bijak. Dana Bijak, pinjolnya legal. Ya tentu tidak akan sebar data, tentu tidak akan keluar kondar, tentu mematuhi kebijakan-kebijakan dan peraturan dari OJK. Kalau mereka melanggar, berarti itu ilegal. Karena ciri-ciri pinjol ilegal, mereka melawan aturan-aturan OJK, tidak patuh dengan peraturan pemerintah, tidak tunduk dengan peraturan pemerintah. Jadi kalau ada pinjol-pinjol, mereka mengklaim katanya legal, tapi mereka tidak patuh dan tidak tunduk dengan aturan OJK, dengan peraturan pemerintah. Itu namanya ilegal, bro. Yang selanjutnya adalah, nah, urutan ketujuh ini teman-teman mungkin banyak yang punya nih. Kalau untuk urutan ketujuh ini, pinjolnya ini yang bernama Uangmi. Uangmi ini termasuk pinjolnya gampang cair juga, bro. Karena ada member gue itu pernah telat bayar pinjol di beberapa APK, tapi dia iseng-iseng ngajuin di pinjol Uangmi, terus tiba-tiba cair. Berapa nominalnya? Cuman 500.000, cuman kecil banget ya, tapi bisa cair. Nah, kalau untuk Uangmi ini mereka legal, untuk desa lapangannya juga nggak ada. Tetapi ada yang kurangnya dari pinjol Uangmi ini. Yang pertama, penagihan di tempat kerja, di kontak emergensi. Wah, ini nggak karuan banget. Ya begitulah, bro. Pinjol ada kelebihan dan ada kekurangannya. Tapi kalau teman-teman punya telat bayar ataupun galbay di pinjol Uangmi, merasa gitu loh, tempat kerja kalian dikata-katain, disepam, diintimidasi, desanya datang segala macam, penagihan-penagihan gaya ilegal. Coba, pernah gak kalian mengalami hal yang serupa di pinjol Uangmi? Kalau pernah, ketikkan dalam komentar juga. Biar kita tahu semua, penonton tahu semua, kelakuan-kelakuan yang katanya legal ternyata aktivitasnya ilegal. Kalau kamu sudah nonton sampai hari ini, berarti kamu serius cari solusi aman dari jeratan utang pinjol. Klik like, subscribe biar kita terus update daftar terbaru pinjol aman tiap bulannya, bro. Kalau kamu mau galbay, lakukan dengan cara yang tenang. Jangan balas ancaman dengan kata-kata kasar. Simpan semua bukti alat komunikasi yang sifatnya ini melanggar aturan. Gunakan hak kamu sebagai konsumen untuk menolak penagihan di luar prosedur. Yang selanjutnya adalah dengan cara ini kamu bisa aman galbay tanpa kena pasal Undang-Undang ITE. Gua akan bagikan beberapa tips bertahan saat Anda memiliki pinjaman online. Yang pertama adalah teman-teman dengarkan dan perhatikan. Gunakan nomor HP khusus saat Anda daftar pinjol. Sekali lagi, gunakan nomor khusus saat daftar di aplikasi pinjol. Namun kalau yang sudah terlanjur gimana, bang? Gue daftar pakai nomor pribadi. Nanti di akhir video akan gue bagikan. Yang kedua, jangan izinkan akses yang sifatnya ini sensitif di aplikasi. Misal aksesnya ini ada akses kontak, log panggilan, SMS, galeri. Anda langsung uninstall bila ada aplikasi pinjol yang seperti itu. Yang ketiga, telat bayar ataupun galbay di pinjol legal ataupun ilegal, teman-teman dengan cara arsipkan semua chat DC. Jadi kalau teman-teman telat bayar di pinjol ataupun galbay di pinjol, teman-teman jangan balas chat DC, cukup arsipkan aja. Yang selanjutnya teman-teman bisa aktifkan timer chat untuk 24 jam. Jadi timer tersebut berfungsi nanti setelah lewat dari 24 jam, pesan-pesan yang masuk itu auto terhapus. Jadi teman-teman gak capek-capek lagi tuh untuk menghapus chat karena sudah disetting ya
bro. Yang keempat ini adalah teman-teman bisa laporkan DC yang melanggar SOP ke OJK ataupun AEVI. Jadi kalau ada DC-DC yang memang sudah bosan kerja, sudah bosan dengan duit, laporkan aja. Kalau dilaporkan mereka dipecat, nganggur, ya udah jadi gembel gitu loh ya. Nah, makanya teman-teman jangan takut mereka kerja ya. Kalau teman-teman laporannya diterima ya sama OJK ataupun sama aplikasinya, lalu DC-nya diberi sanksi, lalu dipecat, nganggur, ya udah wassalam mereka. Ingat bro, Konoha lagi sulit untuk cari kerjaan. Jadi teman-teman yang masih kerja sebagai DC, lu ikuti, patuhi peraturan yang ada. Ingat, nasabah itu yang bayar kalian untuk nagih. Anda bisa makan karena dari duit hasil pembayaran nasabah. Jadi Anda sebagai DC ikutin saja prosedur dan SOP penagihan tuh gimana. Jangan merasa lu seolah-olah adalah yang punya duitnya gitu loh. Padahal nasabah itu pinjamnya ke pinjol, bukan ke bapak moyang lu. Kenapa lu sebagai DC kayaknya merasa kesal banget gitu loh kepada nasabah yang memang telat bayar? Orang itu punya kekurangan dan kelebihannya. Mungkin saat ini nasabah telat bayar mungkin karena memang belum ada duit. Jadi lu ikuti saja SOP peraturan penagihan gitu loh. Tapi kalau teman-teman bosan duit, ya bosan untuk cari kerjaan, ya udah lu tidur aja daripada lu nyari penyakit gitu loh. Yang selanjutnya adalah teman-teman bisa gabung di dalam grup Telegram gue secara gratis ya, ataupun teman-teman bisa gabung di dalam grup WhatsApp VIP, bisa konsultasi telepon dengan saya langsung. Teman-teman jangan lupa nyalakan tombol loncengnya ya, agar di saat gua melakukan update video terbaru teman-teman mendapatkan notifikasinya di dalam HP kalian. Utang itu tanggung jawab. Tapi kalau pihak penagihan melanggar hukum, kita berhak dong melindungi diri kita. Teman-teman yang punya pinjol, diteror, terus juga diintimidasi, dapat ancaman katanya DC datang ke rumah, jangan takut. Anda lebih baik mementingkan isi perut kalian daripada Anda lapar, lalu Anda bela-belakan untuk bayar pinjol. Salah. Ya, jadi bagi teman-teman kalau yang punya pinjol, jangan coba-coba untuk paksakan diri untuk bayar. Walaupun teman-teman diancam katanya ada DC, DC-nya mau datang, DC-nya begini, wah segala macam rupa lah. Ya jangan didengerin loh. Yang penting teman-teman urusin aja, pikirkan isi perut kalian. Saat ini gue udah makan apa belum? Jangan sampai teman-teman rela lapar untuk membayar utang pinjol. Kasian banget, jangan sampai seperti itu ya bro. Mungkin gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam galbay.